Halo Sobat Spensa TV, kembali lagi di Mantap Materi Pelajaran Tadi Pagi hanya di Spensa TV. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua hingga peletakan tonggak sejarah dalam bentuk sebuah prasasti. Sampai diperkenalkannya arus informasi yang kita kenal dengan nama internet. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode berikut ini. Yang pertama, 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, di tahun 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan sebuah bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol-simbol yang berbeda. Sehingga jika simbol-simbol tersebut digabungkan akan menjadi satu rangkaian yang menghasilkan sebuah arti yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Nah, dari serat papirus itu dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus itu menjadi sebuah media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita gunakan dan kita kenal hingga sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai media penghantar komunikasi. Ada dua jenis media penghantar komunikasi. Yang pertama adalah media komunikasi masa lalu atau kuno, dan ada media komunikasi masa sekarang atau modern. Nah, seperti yang telah dijelaskan barusan, informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat-sangat sederhana seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung, atau menggunakan alat atau media komunikasi. Nah, berikut adalah contoh media komunikasi kuno. Pertama, ada kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet dari tanduk hewan, trompet keong, asap, serat papirus, dan piktografi. Lalu yang kedua adalah media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa lepas dari kemajuan teknologi dari dulu hingga sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Dan penemuan media-media digital lainnya menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Komunikasi modern contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat kabar atau koran, radio, televisi, faksimili, telepon, handphone, handy-talkie, komputer atau laptop. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat video perkembangan penyebaran informasi yang dikemas dalam bentuk animasi berikut ini. Selamat menyaksikan.
Nah, barusan adalah sejarah mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang di dunia. Dan juga beberapa contoh-contohnya yang telah berkembang dari masa lalu hingga zaman sekarang. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jangan lupa subscribe channel Spesa TV dan
Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal materi pembelajaran selanjutnya. Spensa TV, mantap!